Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Pontianak, dalam hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rahmono Rizal Sukuwanto SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 3 Pontianak yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 9 oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai kita pada acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rahmono Rizal Sukuwanto SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula SMA Negeri 3 Pontianak dalam rangka menghadiri diseminasi modul 1.4 budaya positif siswa dari calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Pontianak. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sangat luar biasa kita bersama calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak dan kebetulan dari SMA Negeri 3 Pontianak. Guru penggerak dari SMA Negeri Kota Pontianak, maksudnya calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Pontianak Angkatan 9 ini berjumlah 7 orang. Itu kalau dilihat
di Kota Pontianak, termasuk yang paling banyak SMA 3. Yang telah lulus juga, maksudnya yang sudah jadi guru penggerak, jadi pionir pendidikan di Kota Pontianak yang telah lulus, ada sekitar 8 orang, itu SMA 3. Dan kebetulan ada 3 pengajar praktek dari SMA Negeri 3 Pontianak, yang kebetulan salah satunya sudah menjadi pengawas sekolah. Pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi, ya, membuat rekan-rekan guru sekalian termotivasi, sehingga yang belum mendaftar menjadi calon guru penggerak untuk segera mengikuti, yang kebetulan pada saat ini itu ada pembukaan pada angkatan 11. Ya. Nah, kebetulan juga angkatan 10 ada 5 orang dari SMA Negeri 3 Pontianak yang sudah lolos pada tahap 2. Nah, kita doakan semoga 5-5-nya diluluskan di PGP angkatan berikutnya. Nah, pada hari ini rekan-rekan kita yang menjadi calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan diseminasi modul 14, kebetulan tentang budaya positif siswa, dengan sasaran adalah rekan-rekan guru dan rekan-rekan PPL di SMA Negeri 3 Pontianak. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan baik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, karena memang kita sebagai guru harus menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Lingkungan positif itu banyak hal, ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu apa-apa budaya positif siswa. Ya, mungkin tentang kedisiplinan, ya, tentang apa kebersihan, mungkin pembudayaan tentang karakter, senyum, salam, sapa, dan bersikap sopan, seperti itu semua. Itu adalah budaya positif yang perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah, ditumbuhkan pada setiap warga sekolah, siswa, dan termasuk Bapak Ibu gurunya juga. Jadi kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya itu harus ditumbuhkan menjadi budaya di sekolah, dibiasakan sehingga menjadi karakter yang datang atau yang tumbuh dari hatinya sendiri, atau tumbuh dari ranah intrinsik, ya kan? Bukan dari ekstrinsik. Kalau tumbuhnya dari hati, ya, tumbuhnya secara intrinsik, itu akan bertahan lama dan menjadi karakter yang tetap, tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Demikian, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dapat mengikuti dengan baik sampai selesai, sehingga acara ini, apa yang disampaikan ini menjadi bermakna, ya, yang disampaikan oleh rekan-rekan kita yang luar biasa, yang terdiri dari Ibu Lucy Purnamasari, kemudian Ibu Yumiri SPD, kemudian Bapak Hermawan SPD MPD, kemudian Ibu Ezi
Diana Fitri, SPD. Kemudian Ibu Dian Agustin, SPD. Kemudian Ibu Justina Lilis, SPD, MPD. Kemudian yang terakhir Ibu Amelia Dwipani, SPD, MPD. Sangat luar biasa. Semoga rekan-rekan sekalian dapat mengikuti jejaknya. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmono Rizal Sukuanto SPD yang sudah memberikan kata sambutan dan tentunya sudah membuka diseminasi kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hadi SPDI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara kita pada hari ini dapat kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam berdoa bersama kami, bagi yang beragama selain Islam berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa dzakkirna binasina ya dzal jalali wal ikram. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal sabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdhil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara pembukaan diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Nah Bapak dan Ibu, nanti acara ini akan dilanjuti dengan tentunya dengan diseminasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMA 3 Pontianak yang akan diseminasikan pada hari ini oleh Ibu Amelia Dwipani SPD MPD GR, kemudian Bapak Hermawan SPD MPD, Ibu Justina Lilis Mangguali MPD, Ibu Yumiri SPD, Ibu Dian Agustin SPD, kemudian Ibu Lucy Purnamasari SPD, dan Ibu Ezi Diana Fitri SPD, tentunya tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga diseminasi pada hari ini berjalan dengan lancar, memberikan wawasan, menambah wawasan dan pengetahuan juga bagi kita para guru di SMA Negeri 3 Pontianak, dan semoga apa yang dilakukan pada hari ini oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMA 3 Pontianak dapat memotivasi kita semua. Terima kasih, saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa
Apa kabarnya? Ya, masih semangat Bapak Ibu? Iya. Hari ini hari yang berbahagia ya, kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini tidak lain tidak bukan karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di sini ya, untuk kita mendapatkan pencerahan atau berbagi tentang materi diseminasi modul 1-4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy ya. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar agar segera masuk ke ruangan agar kita ramai kumpul di sini. Sudah bisa dimulai Bu Lucy? Siap? Ya, kami persilakan Bu Lucy untuk menyampaikan penyampaian materinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih ya, udah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Aula SMA Negeri 3 Pontianak dalam rangka diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Lausi Purnamasari. Saya mencoba untuk, ini profil saya. Jadi saya ini angkatan CGP angkatan 9 di SMA Negeri 3 Pontianak. Nah, apa motivasi saya ikut CGP? Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih CGP? Apa sih guru penggerak, ya kan? Nah, CGP itu adalah calon guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah program pemerintah. Jadi saya termotivasi karena saya merasa pendidikan pada zaman sekarang ini semakin hari, semakin zaman itu semakin berubah. Jadi kalau kita tidak merubah diri kita tidak maju, kita tidak move on, maka kita akan ketinggalan, kita akan dilindas oleh zaman, kita akan tertinggal. Maka dari itu saya bermotivasi untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang guru yang profesional. Makanya saya ikut guru penggerak. Nah, saya harap untuk Bapak Ibu guru yang belum ikut, boleh nih ikut CGP angkatan 10, angkatan 11 sudah mulai buka. Jadi ini program yang sangat menarik sekali, banyak sekali manfaat yang sudah saya dapatkan di sini. Nah, nanti saya akan cerita mengenai kegiatan saya di guru penggerak angkatan 9. Nah, hari ini kita mengadakan diseminasi. Nah, diseminasi itu adalah berbagi praktik baik. Jadi saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini tentang tentang kegiatan yang sudah kami alami selama 1 bulan ini. Nah, jadi waktu saya ikut guru penggerak itu saya mulai dari bulan Agustus. Jadi mulai September, sekarang sudah Oktober, kami sudah berjalan selama 2 bulan. Jadi sudah 2 kali mengikuti lokakarya. Nah, lokakarya pertama itu sangat menyenangkan bagi saya, mandiri, dan gimana ya, banyak sekali manfaat lah intinya yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti program ini. Karena yang namanya sekarang itu yang namanya zaman, kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di dalam guru penggerak itu kita harus berlandaskan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, sebelum saya memulai untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu, saya ingin membagikan kesepakatan kelas untuk hari ini. Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati. Nah, menurut Bapak Ibu setuju tidak kalau saya menulisnya seperti ini, saling menghormati dan menghargai antar sesama? Setuju? Nah, pastinya setuju. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi jika ada sampah, nah apalagi dengan moto sekolah kita,
zero sampah, sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi sampah, ketika kita bawa sampah, kita harus juga berani untuk membawa pulang sampah yang kita bawa atau yang sudah kita makan. Yang kedua ya, setuju ya? Oke, lanjut yang ketiga, kita harus saling bekerja sama, saling membantu dan saling bergotong royong. Setuju tidak? Setuju ya, untuk kesepakatan yang ketiga kita harus saling bekerja sama, saling membantu dan saling bergotong royong. Yang keempat, mari bersama ciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan. Nah, saya akan buat kelas ini tenang dan menyenangkan karena ini juga sudah jam siang, pastinya udah ngantuk semua, tapi nanti ice breakingnya ya. Oke, lanjut nomor 5, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Setuju tidak? Setuju ya. Nah, jadi 5 kesepakatan kelas kita hari ini kita setujui bersama-sama. Lanjut ke kompetensi umum lulusan modul 1.4. Nah, yang namanya juga diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, selama 2 bulan ini kami itu sudah mempelajari 4 modul. Nah, modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti akan saya tunjukkan itu dasar kenapa kita itu harus belajar itu harus berpusat pada murid. Nah, itu yang yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita ini guru tidak harus belajar itu sesuai dengan kemauan kita, tidak. Zaman sekarang itu sudah berubah zamannya. Jadi kalau murid senang, kalau kita senang, murid senang, insya Allah tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Nah, sebelum saya mulai, saya akan membacakan tentang kompetensi lulusan modul 1.4. Yang pertama, modul ini diharapkan berkontribusi guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan, memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ya, ini capaian umumnya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Nah, yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif terhadap murid. Capaian khususnya yang pertama, kita harus tahu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif. Yang keempat, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Saya akan menunjukkan sebuah video tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus tahu dulu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti apa ya? Nah, kita harus pahami betul, ternyata belajar itu harus berpusat pada murid. Jadi yang namanya juga merdeka. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, sekarang untuk kelas 10. Nah, itu pastinya akan berkelanjutan di kelas 11 dan di kelas 12. Maka dari itu kita harus tahu, apa sih kurikulum merdeka, apa sih merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, nih saya akan tunjukkan videonya, selamat menyaksikan. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran
Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkaso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak
dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali. Jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita.
Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Nah, kemarin saya mempelajari modul 1.1 dan itu mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya membagikan video ini kepada Bapak Ibu? Karena saya rasa filosofi Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan kurikulum sekarang yang sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum merdeka, memerdekakan anak. Nah, jadi tadi dari video tadi kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Info apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari video tadi? Ya, kira-kira tadi banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, coba satu orang, Bu Amelia Dwi Pani. Silakan, Bu Amel tanggapannya. Ya, Bu Amelia. Ya. Silakan Bu Amel. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari video yang luar biasa tadi ya, pemaparan jadi modul 1 ya, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, saya dapat menyimpulkan bahwa sekali lagi anak atau peserta didik itu memiliki karakter
ataupun minat bakat yang berbeda-beda. Artinya mereka itu tidak bisa kita intinya kita mau melakukan itu sama, kemudian kita pengen mencetak mereka tuh cetakannya tuh sama, itu tidak. Karena nanti pun karena anak ini kan ketika datang ke sekolah saja mereka dengan keluarga ataupun latar belakang kebudayaan lingkungan masyarakat yang berbeda pula gitu ya. Karena itu kan pasti berpengaruh lingkungan keluarga sekitar dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita harus lebih memahami peserta didik ya. Kalian dikatakan tadi ya, kita tidak bisa menyamakan bumi, semua planet itu bisa seperti bumi, tidak. Tapi ada orbitnya masing-masing, ada jalannya masing-masing. Tapi sekali lagi kita harus percaya bahwa dengan keanekaragaman, dengan perbedaan peserta didik itu, intinya mereka tuh pasti memiliki kekhasan ataupun kelebihan masing-masing. Nah itu yang harus kita kembangkan. Terima kasih. Berarti setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, ya kan? Nah, jadi sama tadi analoginya seperti planet. Nah, jadi tadi ada planet Saturnus, Merkurius, Venus, Bumi. Jadi biarlah analogi itu diibaratkan seperti anak atau murid. Jadi biarlah anak itu kan ada yang bumi itu kan ada yang berputar cepat, ada yang berputar lambat. Nah, biarkanlah anak itu berputar sesuai orbitnya. Jadi tadi sesuai analoginya, kalau kita ingin menumbuhkan padi, nah biarkanlah tumbuh seperti padi. Jangan kita berharap menumbuhkan tanaman padi untuk menjadi tanaman jagung, tidak akan bisa. Jadi kalau memang anak itu memang tanaman itu padi, jadi gimana caranya kita merawat anak itu agar bisa memberikan manfaat. Jadi agar bisa hidup, agar bisa terus hidup dan bertumbuh, berkembang sesuai dengan tanamannya. Jadi kalau emang padi ya tumbuhkanlah padi itu. Gimana cara kita sebagai pendidik? Gimana cara kita sebagai petani untuk merawat tanaman itu? Nah, jadi kita memupuk, memberi air, merawat. Nah, sama halnya dengan kita sebagai guru. Jadi kalau memang anak itu tumbuh seperti biarkanlah anak itu tumbuh seperti minat dan bakatnya. Kita sebagai fasilitator, kita hanya mendukung minat dan bakat anak. Nah, ini kurikulum merdeka. Nah, untuk itu filosofi Ki Hajar Dewantara, sedikit saja untuk sedikit pemantik. Hari ini karena kita belajar tentang budaya positif, ada kaitannya dengan pertanyaan pemantik, yaitu ada 3, setuju atau tidak setuju. Nah, nih Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Ya, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju saya dengan kalimat ini. Kenapa setuju Bu Ezi? Jadi dengan anak diberikan seperti ada, kalau jika melakukan sesuatu maka ada hukumannya gitu kan. Jadi anak akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi secara tidak langsung di situ anak menjadi disiplin. Jadi Ya. demikian. Terima kasih. Nah, menurut Bu Ezi, ada pendapat lain atau ada yang tidak setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, jadi balik lagi ya Bu ya, jadi hukuman yang seperti apa yang dapat mendisiplinkan anak? Jadi kalau hukumannya berat, misalnya anak terlambat, terus kita hukum, nak kamu keliling 5 kali lapangan, kira-kira itu termasuk hukuman yang positif tidak Bapak Ibu? Tidak. Jadi hukuman di sini dimaksudkan untuk hukuman yang positif. Jadi dapat mendisiplinkan anak. Gimana caranya mendisiplinkan anak? Jadi kita atur misalnya anak terlambat, nah kita berikan konsekuensinya apa? Jadi itu harus ada di dalam hati siswa itu atau murid itu, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau kamu terlambat, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan?
Nah, bisa kita alihkan pertanyaan itu daripada menghukum, bagus kita alihkan ke apa kira-kira kalau kamu terlambat, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang membuat kamu terlambat? Boleh kita tanyakan alasan, boleh kita tanyakan konsekuensinya, tapi harus dalam bentuk yang positif. Jadi mendisiplinkan anak dalam bentuk yang positif. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak? Coba baris di sebelah sini. Setuju atau tidak? Untuk pernyataan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ayo, ada Bapak Ibu. Ayo, Bapak. Silakan Nih, menanggapi, Mbak nih, Bu. coba Mbak senyum-senyum Mbaknya. Nah, silakan Terima Pak. kasih Bu atas kesempatannya. Untuk saya pribadi sendiri itu setuju, karena dengan membersihkan halaman sekolah itu bisa mendisiplinkan anak. Sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak. Nah, jadi benar ya. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi daripada menyuruh anak untuk keliling lapangan, daripada menyuruh anak untuk push up, jadi lebih baik hukumannya itu, konsekuensinya itu diubah ke hal yang positif yang dapat meningkatkan kompetensi anak, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah. Jadi itu meningkatkan disiplin anak dalam cinta terhadap lingkungan sekolah. Nah, yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Nurul. Ayo, Bu Nurul. Silakan Bu setuju Nurul. nggak Bu menanggapi. Nurul? Ya, Nurul. Senang ya Bu Nurul. Terima kasih. Ya. Kalau menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju atau tidak? Menurut saya setuju Bu, karena jangankan anak-anak ya, kita juga orang dewasa ketika dapat penghargaan pun bisa membuat semangat lah ya, gitu. Makanya bagi anak-anak pun ketika mendapatkan penghargaan pasti bisa meningkatkan motivasi dia atau keinginan dia dalam belajar. Sekian Bu, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Nurul. Gimana kalau tidak dikasih penghargaan kira-kira Bu Nurul? Semangat enggak ya? Berarti ternyata memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi ada sebagian yang kalau ingin lebih ke positifnya, memang penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anak itu semangat, oh saya semangat nih untuk menjawab pertanyaan, oh saya semangat nih untuk belajar karena ada sesuatu yang ingin diambilnya, ada sesuatu, ada tujuan yang ingin diambilnya. Tapi setelah saya membaca modul-modul yang sudah ada, ternyata penghargaan itu tidak selamanya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini ya tidak selamanya penghargaan itu memberikan motivasi, karena anak pasti akan berpikiran bahwa oh ada penghargaan, oh ada hadiah, oh ada imbalan, saya harus aktif. Berarti di sana ada motivasi ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan sekarang Bapak Ibu, harusnya kita itu sadar bahwa murid-murid kita itu harus menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, kira-kira kalau saya menjawab pertanyaan, kira-kira kalau saya rajin, apa ya yang saya dapatkan? Nah, pemikiran itulah yang harus kita ubah ke anak, mindset pikirannya yang harus kita ubah. Jadi jangan kita berikan penghargaan, terus anak mengharapkan imbalan, tidak. Tidak seperti itu yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan kalau memang saya menjawab pertanyaan, kalau memang saya mengerjakan tugas, apa ya yang saya dapat? Wah, nilai saya akan tinggi. Wah, saya akan saya akan tuntas dalam pembelajaran. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada murid kita. Nah, lanjut lagi slide berikutnya. Perubahan paradigma. Nah, kegiatan kepalan tangan.
Jadi saya akan menceritakan ada A dan B. A, Anda, B itu teman Anda. Nah, jadi sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi di sini ada slide perubahan paradigma, ada 2 orang. Jadi jika ada 1 orang menggenggam secari kertas, itu berisi tentang sesuatu yang kalian hargai, sesuatu yang Bapak Ibu hargai. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau tidak membuka tangan Bapak Ibu jika ada yang ingin memintanya? Nah, jadi kalau memang, jadi teman B itu mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kalau A itu saya tidak akan membuka kepalan tangan saya. Karena ini tangan saya, ini sesuatu yang sangat berharga buat saya. Ngapain? Walaupun dia merayu, walaupun dia mengancam, walaupun teman saya itu menghardik, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya. Karena ini tangan saya, ini sesuatu yang sangat berharga buat saya. Nah, jadi, perubahan paradigma, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Iya, kita sendiri. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini awal ya, pandangan awal. Tapi ternyata kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus menghargai, memahami pandangan orang. Tidak harus pandangan kita itu harus sama dengan pandangan orang lain, tidak. Tapi kita juga harus memahami dan menghargai pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya atau pilihannya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengubah atau mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau Anda memujuk terus gagal, pasti kalian akan melakukan pemaksaan. Nah, itu salah. Jadi kita ubah teorinya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sama dengan kolaborasi, kita mengkolaborasikan, kita bekerja sama dengan yang punya tangan. Konsensus, kita mencari suatu solusi atau mufakat. Kalau misalnya saya menukar saya memberikan kamu uang 50.000, kamu mau nggak buka tanganmu? Nah, seperti itu. Jadi harus ada kerjasama atau kolaborasi. Itu caranya. Jadi tidak harus memaksa, tapi kita bisa saja berkolaborasi atau bermusyawarah bersama dengan yang mempunyai tangan itu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, pastinya kita mau antara guru dengan murid itu pastinya maunya menang sama menang. Jadi biasanya kalau kita itu kan saya menang dan muridnya itu kalah. Kamu harus menurut dengan saya. Itu teori yang salah. Tapi gimana caranya kita harus menang sama menang. Murid senang, kita juga senang. Nah, ini sebenarnya menjelaskan peta konsep. Jadi peta konsep ini menjelaskan semua yang akan saya jelaskan nantinya. Jadi di sini kita akan mempelajari budaya positif. Budaya positif itu lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu ada teori kontrol,
teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi menurut teori kontrol tadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pertama. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini termasuk teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu contohnya adalah menghindari hukuman, mendapatkan imbalan. Sedangkan intrinsik memang ada di dalam dirinya sendiri. Lanjut lagi di bawahnya, termasuklah nilai-nilai kebijakan. Lanjut lagi di bawahnya juga termasuk ke dalam keyakinan kelas yang diyakininya. Nah, yang ketiga yaitu model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan untuk memecahkan suatu kasus atau permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Melalui yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi kita juga harus berdasarkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Rata-rata manusia itu ingin kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, dan penguasaan. Jadi nanti kita akan mencoba untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai pendekatan segitiga restitusi. Dan yang keempat itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, karena kita membahas tentang disiplin, jadi di sini ada berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Nah, di sini ada kata yang diberi tanda merah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu ternyata hanya sekedar untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu membuat kita merasa tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi yang namanya disiplin itu kita juga harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini nilainya beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada tindakan guru. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pernyataan. Nanti saya tunjuk satu orang, misalnya Bu Lilis. Bu Lilis membacakan nomor 1. Bu Lilis menjawab, kemudian tunjuk kawannya yang lain untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Nah, jadi silakan Bu Lilis. Oke, baik. Terima Nomor kasih 1, Bu Lucy ya. atas kesempatannya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi di sini adalah apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Nah, ini adalah hukuman menurut Hukuman, saya. ya benar. Oke. Lanjut Bu Lilis, coba tunjuk satu temannya kira-kira untuk menjawab nomor 2 siapa? Iya, Bu Nur Hasanah mungkin Bu Nur bisa Hasanah, membantu. silakan Bu Nur Hasanah nomor 2. Oke, terima kasih Bu Lilis yang cantik ya. Yang kedua yaitu tindakan guru, yaitu menyuruh siswa untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini antara terlambat hadir dengan lari ini tidak ada sangkut pautnya, jadi pastinya ini hukuman, Bu. Pastinya hukuman ya Bu ya. bukan Nah, lanjut nomor 3 Bu Nur Hasanah. Pilih siapa Bu Nur Hasanah? Kakak yang cantik di sebelah saya. Oh, kakak yang cantik, silakan Kak. Baik, terima kasih Ibu. Lalu yang ketiga ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya ini hukuman karena sama seperti Ibu, karena menggunakan masker dengan push up tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini termasuk hukuman. Iya benar. Lanjut Kak, kakak pilih siapa temannya untuk menjawab nomor 4? Saya memilih abang yang di belakang. Abang, silakan Bang, baca soalnya kemudian jawab. Nomor 4. Nomor 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, iya. Itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi, benar. Bang, tunjuk lagi Bang kawannya Bang, siapa? Kakak di sebelah saya. Kakak di sebelah saya, silakan Mbak, baca Mbak. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu menurut saya konsekuensi. Jadi termasuk Konsekuensi ya, apa yang dia lakukan harus dibersihkan ya, dia menumpahkan air kemudian harus dilap atau dibersihkan. Ada sikap tanggung jawab. Nah benar Mbak, pilih siapa lagi Mbak untuk membaca nomor selanjutnya? Di sebelah saya. Di sebelah saya. Baik, untuk selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Menurut saya hal ini termasuk ke dalam hukuman. Iya, jadi hukuman ya Kak ya. Lanjut, Kakak pilih siapa Kak untuk menjawab pertanyaan yang terakhir? Pilih siapa? Ibu siapa? Ibu Ezi, silakan Bu Ezi. Oke, pertanyaan tindakan guru yang terakhir di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Karena di sini anaknya masih disuruh berlari dan itu bagian dari pelajaran PJOK. Menurut saya ini konsekuensi. Ya, benar sekali Bu Ezi. Ini termasuk konsekuensi. Jadi kita akan mempelajari apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman itu ada paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, tapi kalau konsekuensi itu anak menghargai tentang disiplin, anak merasa nyaman karena tadi ada stimulus responnya. Nah, itu dia. Nah, jadi segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Jadi ada kasus, kemudian kita sebagai guru harus menggunakan tahapan-tahapan ini agar kontrol siswa itu menjadi lebih kuat. Jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya apa saja sih? Kalau menstabilkan identitas, gurunya ngomong, gurunya berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak apa-apa nak, kamu berbuat salah itu wajar, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas dulu, kita harus membuat rasa percaya diri dulu pada anak. Yang kedua, validasi kebutuhan, itu menanyakan tentang alasan. Yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang kita yakini. Nah, jadi nilai apa yang kamu yakini di dalam kelas. Jadi nanti saya akan membagikan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, sampai sini saja dulu untuk diseminasi budaya positif saya Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy.
atas penyampaian. Kita kasih aplaus dulu Bu Lucy. Ya. Akhir kata kami tutup ya untuk kegiatan hari ini, semoga berdampak positif bagi kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.